Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua, mahmudatun bid'ah terpuji, wa madhmumatun bid'ah tercela. Fama wafaqa sunnata, kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul, tapi masih sesuai dengan hadis sunnah, masih dinaungi oleh hadis, fahuwa mahmud, maka perbuatan itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan hadis, fahuwa madhmum, maka namanya bid'ah madhmumah, bid'ah tercela, bid'ah dhalalah, bid'ah mungkar. Nabi sudah bersabda SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama yang tidak dicontoh dari kami, tertolak. Nas dalil. Nah sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana? Khilafiyah. Saya pikir yang ngomong itu kalau memang di ahlul bidah, kiai ahlul bidah, memang biasa dia. Sekarang yang udah sekolah, ya, punya gelar khilafiyah. Ya bidah itu bidah, nggak ada khilafiyah. Yang namanya bidah ya bidah, khilafiyah bukan ilmu. Kalau sudah jelas dibilang bidah ya bidah, yang dibilang khilafiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dari penjelasan kedua ulama besar ini, maka kita mengambil kesimpulan bahwa perpecahan yang terjadi di dalam Islam adalah perbedaan dalam menerjemahkan suatu dalil. Namun kemudian, perbedaan itu dijadikan menjadi suatu senjata untuk menyerang kelompok Islam yang lain. Dan masing-masing kelompok meyakini bahwa pendapat merekalah yang paling benar. Entah yang mana yang benar dan yang mana yang harus kita ikuti. Sebenarnya Islam telah mengajarkan kepada umat Islam untuk rajin mencari ilmu. Bahkan mencari ilmu sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslimin. Ingatlah firman Allah, janganlah kalian mencela kepada orang yang berdoa kepada selain Allah, karena itu menyebabkan mereka mencela Allah. Quran Surah Al-An'am. Oleh karena itu, para ulama pun berdakwah dengan lembut dan baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Karena jika ulama berdakwah dengan kasar dan mencela, maka dakwahnya tidak akan diterima oleh masyarakat. Nabi Muhammad pernah ditanya oleh sahabat, agama yang bagaimana yang dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, yang lurus dan toleran. Sekarang, jika ada seorang ulama yang masuk pada sebuah masyarakat yang mempunyai budaya tahlilan dan yasinan, kemudian ulama tersebut tanpa toleransi mencela dan menghukumi bidah pada budaya masyarakat itu, maka pastinya dakwahnya tidak akan diterima, dan bisa saja dia diusir dan dianggap telah merusak dan bikin kisruh. Itu akan merugikan ulama itu sendiri, dan Islam pun tidak membenarkan cara dakwah yang memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Dalam Islam, perbedaan paham adalah sesuatu yang dimaklumi. Jika itu terjadi akibat persoalan keilmuan, daya tangkap manusia memang berbeda. Yang dilarang adalah perbedaan yang diciptakan karena faktor kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Oleh karena itu, para ulama harus menjaga etika dalam berdakwah dan menyikapi perbedaan. Hatinya harus bersih tanpa ada niat merendahkan apalagi mencela amalan sesama Islam yang lain. Ulama harus menjadi tauladan dalam rasa saling menghargai. Fenomena ini sangat berbanding terbalik dengan sebagian muslim saat ini yang terlalu fanatik pada ulama tertentu dan menolak ulama yang lain. Padahal, perbedaan pendapat dari ulama yang ada selama ini akan menjadi hikmah untuk memperkaya ilmu kita jika kita mau mempelajari semuanya. Namun, jika kita hanya fokus mempelajari ilmu dari satu ulama tertentu saja, maka kita akan miskin ilmu. Dan jika kita miskin ilmu, itu akan mempersulit generasi muda anak cucu kita di masa mendatang. Apa yang akan kita ajarkan pada mereka jika kita miskin ilmu? Adapun perbedaan yang dilarang adalah perbedaan masalah akidah. Contohnya memperselisihkan keesaan Allah dan menghukumi kafir kepada seseorang yang jelas-jelas bersahadat, namun tidak sepaham dengan golongannya. Oleh karena itu, sahabat beriman, inilah tips agar kita tidak terjebak dalam golongan orang yang fanatisme berbahaya. Yang pertama, jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat ulama tertentu yang menurut kita itulah yang benar. Kedua, jangan kita mengingkari pendapat ulama yang lain dalam soal ijtihad.
Akan lebih bijak jika kita mau menyaring ilmunya terlebih dahulu. Ketiga, jangan malu untuk kembali kepada kebenaran jika suatu hari nanti Anda mendapati bahwa pandangan Anda selama ini keliru. Keempat, hindarilah persoalan yang dapat mengundang kekisruhan. Sahabat beriman, demikianlah tadi nasihat Islam yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat.